Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak 5 Abuzar, 5 Mus'ab, dan 5 Hamzah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga pastinya selalu semangat dalam mengikuti kegiatan PJJ di setiap harinya. Ya, jika di antara teman kita mungkin ada yang kurang sehat, kita doakan ya teman-teman, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, hari ini bertemu dengan Bu Dinar, kita akan belajar bina ibadah, yaitu materi mandi wajib, part 2. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Yuk, wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Langsung saja ya, Bu Dinar akan share screen materi bina ibadah hari ini. Ya, oke, sudah muncul di layar kalian. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang tata cara mandi wajib dan larangan bagi orang yang berhadas besar. Ya, namun sebelumnya Bu Dinar mau tanya dulu nih kepada kalian. Masih ingat tidak sih kalian tentang pengertian mandi wajib? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Mandi wajib itu berarti kalau secara istilah ya, dia adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan cara tertentu. Jadi ada tata caranya, tidak sembarang atau tidak seperti mandi biasa. Nah, kalau hukum mandi wajib apa sih? Ya, betul sekali. Hukum mandi wajib adalah wajib, ya. Lalu penyebab mandi wajib itu apa? Apakah kalian masih ingat? Ya, betul sekali. Penyebab mandi wajib bisa saja keluarnya air mani, lalu haid. Pada masa haid itu, kalau perempuan juga setelah melahirkan disebut nifas, ya. Itu penyebab mandi wajib. Terus juga mualaf. Jadi orang yang baru masuk Islam itu wajib baginya untuk melakukan mandi wajib. Dan yang terakhir penyebab mandi wajib adalah orang yang meninggal dunia. Nah, kalau orang yang meninggal dunia berarti untuk apakah dia bisa melaksanakan mandi sendiri? Tidak bisa. Dia akan dimandikan oleh orang lain. Dan orang lainnya itu orang yang mengerti tata cara mandi wajib. Nah, kira-kira apa aja sih tata cara mandi wajib? Yang pertama, yang perlu kalian ketahui, tata cara mandi wajib ini, yaitu kalian harus mengetahui rukun-rukun mandi. Ya, rukun-rukun mandi itu ada 2. Yang pertama, kalian harus niat. Kita harus niat terlebih dahulu. Nah, di dalam melaksanakan mandi wajib, niat tidak harus dengan mengucapkan secara lisan. Mengungkapkan niat dalam hati pun sudah dinamakan dengan niat. Jadi boleh diucapkan atau boleh dalam hati, ya. Yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, jadi ketika kita melaksanakan mandi wajib itu air yang kita siram ke tubuh kita harus rata. Tubuh kita semuanya harus terkena oleh air yang mengalir tersebut. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah kita yakin
bahwa air yang kita gunakan untuk mandi benar-benar telah merata mengenai tubuh kita, mengenai seluruh tubuh. Jadi semua tubuh ini sudah terbasuh dengan air. Itu ya. Ini rukun-rukun mandi. Lalu dalam tata cara mandi wajib, kalian juga perlu mengetahui sunnah-sunnah mandi. Oh, mandi ada sunnahnya ya, Bu? Iya, kalau mandi wajib ada sunnahnya. Apa saja? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama, membaca basmalah untuk mengawali mandi. Ya, jadi harus diawali dengan basmalah. Sebenarnya juga dalam mandi wajib ini ada doanya. Tadi ya, niatnya tadi. Jadi niat dalam hati, boleh niat menggunakan bahasa Arab, boleh secara lisan, seperti itu. Lalu yang kedua, mencuci tangan 3 kali. Diawali dengan mencuci tangan terlebih dahulu 3 kali. Lalu yang ketiga, mencuci kemaluan. Yang keempat, berwudu secara sempurna. Sama halnya melakukan wudu untuk sholat ya. Seperti itu. Lalu yang kelima, dahulukan bagian tubuh kanan pada saat menyiramkan air. Jadi bagian kanan terlebih dahulu nih yang dibasuh gitu, yang disiram air. Lalu setelah bagian kanan selesai, ke bagian kiri. Nah, yang terakhir menyela-nyela rambut kepala dengan tangan. Jadi jangan hanya diguyur biasa aja nih untuk kepalanya. Di tangan kita juga harus menyela-nyela bagian rambut. Tadi apa? Supaya merata tadi. Supaya kulit kepala kita juga terkena oleh air yang kita siram ke tubuh. Kayak gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, cara melakukan mandi wajib dengan memperhatikan rukun dan sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mencuci tangan 3 kali. Yang ketiga, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Yang keempat, berwudu secara sempurna seperti akan melaksanakan sholat. Yang kelima, mengambil air lalu menyela rambut dengan jari agar sampai dengan merata ke seluruh bagian kepala. Yang keenam, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, dahulukan tubuh bagian kanan pada saat menyiramkan air. Itu. Jadi ini adalah tata cara mandi wajib yang perlu diperhatikan baik rukunnya maupun sunnahnya. Ya. Nah, materi selanjutnya adalah larangan bagi orang yang berhadas besar. Maksudnya yang pertama, hal-hal yang dilarang bagi seorang yang berhadas besar, baik itu hadas besar maupun kecil. Yang pertama adalah dilarang menyentuh mushaf Al-Quran. Tahu tidak maksudnya mushaf? Al-Quran itu ya. Terus kalau kita buka Al-Quran di HP gimana? Kalau itu menurut info yang pernah Bu Dina dapatkan, itu boleh saja karena bentuknya HP bukan mushaf Al-Quran. Seperti itu ya. Nah, di sini seorang yang berhadas dilarang menyentuh atau tanpa pembatas mushaf Al-Quran. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Surat Al-Waqiah ayat 79. Jadi maksudnya di sini al-mutahharun itu adalah suci dari hadas baik karena junub maupun yang lainnya. Nah, hal ini sebagaimana dikatakan sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan mutahharun ini dalam ayat di atas adalah dari golongan manusia. Atas maksudnya ada dari golongan manusia ya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa mutahharun ini dalam ayat di atas, dalam ayat tersebut di surat Al-Waqiah ayat 79 itu adalah malaikat yang disucikan. Jadi ada dua pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-mutahharun ini golongan manusia dan ada juga yang berpendapat malaikat yang disucikan. Seperti itu.
Meskipun ditafsirkan bahwa yang dimaksud dalam ayat di atas adalah para malaikat yang mulia, maka tercakup juga di dalamnya hukum atau larangan bagi manusia dengan dalil isyarat akan hal tersebut. Ya. Nah, sebagaimana dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Rasulullah SAW untuk penduduk Yaman dalam hadis Amru bin Hazm radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Ini terdapat pada hadis riwayat Malik, Daruqutni, Baihaqi, dan Al-Hakim. Nah, lalu ada juga pendapat lainnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang larangan menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hal itu adalah mazhab imam yang 4 atau Majmu' Fatawa 21/266. Di sini maksudnya kitab ya, Majmu' Fatawa, kitab yang ada di Mekah. Berkata Ibnu Hubairah rahimahullah dalam Al-Ifsah, telah ijma' yakni imam yang 4 bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang yang berhadas menyentuh mushaf. Ijma' ini adalah pendapat para ulama, sebagian besar ulama gitu. Nah, sehingga tidak mengapa bagi seseorang yang berhadas membawa mushaf dalam saku atau dalam kantong tanpa menyentuhnya. Boleh membawa tapi tidak boleh menyentuhnya. Dan juga tidak dilarang melihat atau menatapnya tanpa menyentuhnya. Jadi, kita boleh melihat, kita boleh membawa, kita boleh menatap ayat Al-Quran tersebut, tapi tidak boleh menyentuh mushaf. Ya, ini larangan bagi orang yang berhadas besar. Lalu, yang kedua, yaitu larangan bagi orang yang berhadas besar, sholat fardu maupun nafilah. Nah, ini adalah ijma' ahli ilmi berdasarkan firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharun. Yang mana artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah. Nah, ini ya, disuruh mandi ketika kita sedang dalam keadaan junub. Junub itu maksudnya sama halnya dengan seseorang yang sedang mengalami hadas besar, ya. Jadi hadas besar junub, nifas, haid gitu. Nah, dan juga berdasarkan hadis Nabi yang mana bunyinya, Allah tidak menerima sholat tanpa disertai bersuci. Ini ada pada hadis riwayat Muslim dan yang selainnya. Kalau tadi ini firman Allah ini ada pada surat Al-Maidah ayat 6. Ya, itu dia larangannya untuk melaksanakan sholat fardu maupun nafilah. Yang ketiga yaitu larangan bagi orang yang berhadas besar, yaitu tidak diperkenankan untuk tawaf di Baitullah. Karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tawaf di Baitullah adalah serupa dengan sholat. Hanya saja Allah memperbolehkan berkata-kata di dalamnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa salah satu syarat sahnya sholat adalah bersuci. Sehingga demikian juga dengan tawaf. Maksudnya bersuci ini adalah melakukan wudhu terlebih dahulu sebelum sholat.
Nah, untuk tawaf pun juga sama halnya dengan sholat, harus bersuci terlebih dahulu. Perbedaannya, kalau tawaf ini kita diperbolehkan untuk berkata-kata, maksudnya boleh ketika tawaf kita boleh melakukan komunikasi seperti itu. Kalau sholat kan kita khusyuk membaca bacaan ya, bacaan sholat. Namun kalau pada kegiatan tawaf boleh sambil berkomunikasi seperti itu. Namun komunikasi yang penting ya. Jangan hal-hal yang tidak penting dikeluarkan atau dibicarakan ketika tawaf. Itu tidak bermanfaat. Lalu larangan bagi orang yang berhadas besar di sini yang kedua ya, larangan khusus untuk orang yang berhadas besar. Junub, nifas, haid. Ini. Kalau tadi yang pertama tadi itu kan baik hadas besar maupun hadas kecil. Nah, ini khusus yang hadas besar. Yang pertama, dia tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran. Berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu, tidak ada yang menghalanginya, yakni Rasulullah dari Al-Quran sesuatu pun kecuali junub. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Maksudnya pada perkataan hadis ini, jadi tidak ada yang menghalangi Rasulullah dari Al-Quran, kecuali junub, keadaan junub, seperti itu ya. Kalau perempuan berarti ya keadaan junub, keadaan haid, keadaan nifas, seperti itu. Nah, sebagian ulama memberi keringanan diperbolehkannya bagi wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Quran jika ditakutkan hilang hafalannya. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini ada pada Majmu' Fatwa 26/179. Ibu Dinar ulangi lagi, Majmu' Fatwa ini maksudnya kitab ya, kitab yang ada di Mekah gitu. Namanya Majmu' Fatwa. Ya. Nah, dari situ tidak mengapa tadi ya seseorang yang dalam keadaan berhadas itu diperbolehkan untuk zikir yang mana di dalamnya terdapat ayat Al-Quran, misalnya lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan juga alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau orang yang berhadas besar tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran, namun jika dia melakukan zikir itu tidak mengapa, itu diperbolehkan ya. Nah, yang kedua nih dari larangan khusus untuk orang yang berhadas besar, yang kedua itu tidak diperkenankan untuk menetap atau berdiam diri di dalam masjid. Ya. Dilarang bagi seorang yang berhadas besar menetap atau berdiam diri di dalam masjid. Nah, hal ini terdapat firman Allah yang mana bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu. Budina ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abirin sabilin hatta tagtasilu. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Qiyamul surat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 43. Jadi maksudnya di sini adalah kenapa kita tidak diperkenankan sholat dalam keadaan mabuk atau tidak sadar seperti itu, karena ketika sholat kita harus mengerti apa yang kita ucapkan.
Maka dari itu, kalau orang yang mabuk atau orang yang tidak sadarkan diri, nah orang yang mengalami gangguan jiwa itu tidak sah sholatnya, ya. Begitupun ketika ini tadi ya, tadi yang jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub. Nah, karena masjid itu adalah tempat yang suci, ya. Khawatirnya kita meninggalkan hadas besar tersebut di lingkungan tempat sholat, entah di karpetnya atau di lantainya, seperti itu. Nah, selain itu, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidak dihalalkan masjid bagi orang yang haid dan juga bagi orang yang junub. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Huzaimah. Itu ada hadisnya ya, sudah tertulis jelas, sudah tersampaikan secara jelas di ayat Al-Quran, di hadis, seperti itu. Namun, diperbolehkan bagi seseorang yang berhadas besar berdiam di masjid dengan syarat berwudu terlebih dahulu, sebagaimana dikatakan Atta atau seorang tabi'in terkenal. Saya telah melihat beberapa sahabat Rasulullah berdiam di masjid mereka dalam keadaan junub, tapi mereka telah berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Nah, hikmah wudu dalam hal ini adalah untuk meringankan hadas. Meringankan ya, bukan berarti hilang. Bukan berarti kalau kita dalam keadaan junub, wudu saja. Tadi ada penjelasannya, bukan. Tapi wudunya itu untuk meringankan hadas. Diperbolehkan juga bagi orang yang berhadas untuk sekedar lewat di dalam masjid tanpa duduk di dalamnya. Nah, ini pun juga ada firman Allah yang mana bunyinya adalah illa abiri sabil. Ini tadi ya, illa abiri sabil ya. Itu dia diperbolehkan untuk lewat saja. Lewat masjid tanpa duduk. Itu dia materi kita hari ini mengenai tata cara mandi wajib dan juga larangan bagi orang yang berhadas besar. Nah, kalian sudah kelas 5, sudah masa-masanya puber, masa-masanya prabalik ya. Jadi perlu mengetahui di awal. Walaupun pasti ada di antara teman-teman, ada yang kalau wanita, kalau perempuan ada yang sudah mengalami masa haid atau ada juga yang belum. Nah, ini wajib diketahui ya. Oke. Nah, tugas hari ini untuk bina ibadat teman-teman semua level 5, kelas 5 Abu Zar, 5 Mus'ab dan 5 Hamzah. Ya. Tugasnya kalian membuat mind mapping materi tata cara mandi dan larangan bagi orang yang berhadas besar. Materi yang tadi pastinya ya, yang Bu Dina jelaskan. Nah, pada materi ini larangan bagi orang yang berhadas besar itu kan tadi di setiap larangannya ada hukumnya, maksudnya ada hadisnya, ada dalilnya, ada firman Allah itu yang memperkuat alasan tersebut. Nah, di setiap poin tersebut kamu harus menuliskan dalil atau hadis atau firman Allah yang terdapat pada buku. Jadi itu dimasukkan juga ke dalam mind mapping yang kalian buat ya, supaya kalian tahu kalau kalian memberi masukan ke teman, misalkan ke orang lain, kan kalau lagi mendapatkan hadas besar nggak boleh seperti ini. Terus temennya nanya, kamu tahu dari mana? Nah, kamu bisa menjelaskannya melalui firman Allah tersebut, melalui hadis-hadis yang kamu ketahui. Jadi, supaya hadisnya pun bisa kamu ingat, firman Allah bisa kamu ingat, sambil ditulis seperti itu. Jadi, inilah tujuannya membuat mind mapping, supaya apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu baca, bisa juga lebih kamu ingat dengan cara kamu menulis. Itu ya, teman-teman. Nah, tugas ini wajib dikumpulkan. Oke, sekian dari Bu Dinar. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Bu Dinar. Kalian harus semangat belajar, semangat membaca, dan semangat dalam menyelesaikan tugas. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Dadah kakak-kakak 5, kelas 5, 5 Buzar, 5 Mus'ab, 5 Hamzah. Sampai bertemu lagi.